Halo guys, kembali lagi di channel Devina Story. Kali ini aku akan membahas tentang Taman Shoot. Mayat pria tak dikenal berpakaian mewah di tepi pantai bersama kode aneh dalam sebuah buku. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe channel Devina Story ya guys. Terima kasih. Pada 30 Desember 1948, sekitar pukul 7, John Bain Lyons dan istrinya berjalan-jalan di pantai Somerton. Pasangan itu memperhatikan seorang pria bersandar di tembok beton di seberang Chilpet Children's Home. Dia berpakaian rapi dalam setelan penuh dan sepatu yang dipoles yang merupakan pakaian yang tidak biasa untuk malam musim panas dan untuk di pantai. Pasangan itu ingat bahwa pria itu mengangkat lengan tangan kanannya dan kemudian membiarkannya jatuh. Namun pagi berikutnya pada 1 Desember 1948 sekitar pukul 6.50 pagi sekelompok orang yang berkuda mengelilingi tubuh pria yang sebelumnya dilihat oleh pasangan di sekitar pantai. John Lyons kembali dari renang pagi untuk melihat kerumunan berseliweran di mana Diam dan istrinya melihat pria yang seharusnya mabuk. Lyons tiba-tiba menyadari bahwa pria itu sekarang sudah meninggal dunia. Pria itu disebut Somerton Man. Pria Somerton merujuk pada tempat dia ditemukan. Mayat tersebut memiliki catatan aneh seperti kode pada selembar kertas yang digulung dari sebuah buku bertuliskan Taman Shoot. Bahasa Persia untuk itu sudah berakhir. Kematian pria Somerton tidak jelas, dia tidak memiliki luka tusuk atau peluru dan tidak ada memar dan darah yang ditemukan di tempat kejadian. Kematiannya tampak pasif dan damai. 3 jam kemudian, mayat itu dipindahkan ke Rumah Sakit Royal Adelaide. John Bakery Bennett memperkirakan bahwa waktu kematiannya adalah tidak lebih awal dari pukul 2 pagi. Pria itu berpakaian rapi, dia mengenakan celana boxer dan silet pria, kemeja putih dan dasi merah, tipis dengan celana coklat muda, sweater coklat dan mantel coklat. Bahkan sepatunya pun dipoles. Di sakunya, dokter menemukan tiket kereta api ke pantai Henley, tiket bus ke North Gangly, permen karet hingga sapu tangan, berbagai barang yang cukup wajar. Anehnya, lelaki Somerton itu tidak memiliki dompet dan di saku dadanya penyelidik Thomas Cleveland kemudian menemukan selembar kertas terlipat yang bertuliskan Taman Shoot. Ditemukan telah robek dari buku Rubaiyat Omar Khayyam edisi Selandia Baru yang langka, karya puisi abad ke-12. Pria itu memiliki kaki atletis, meskipun dia setengah baya, kemungkinan berusia 40 tahunan, lengannya kecoklatan dan anehnya jari-jari kakinya hancur, seolah-olah mereka terdorong sepatu ketat. Beberapa percaya bahwa karena ini ia bisa menjadi penari balet. Thomas Cleveland Corner kemudian berhipotesis bahwa ada 2 racun mematikan yang bisa dengan cepat terurai di dalam tubuh tanpa meninggalkan jejak. Entah racun bisa diberikan kepada pria Somerton dan membusuk sebelum otopsi dilakukan. Tetapi hasil untuk darah dan urin menunjukkan bahwa tidak ada yang salah. Kesimpulannya adalah akhirnya gagal jantung. Selanjutnya adalah melakukan pencarian pada sidik jari pria itu. Tetapi ini juga tidak menghasilkan informasi yang baru. Baik FBI maupun Scotland Yard tidak memiliki sidik jari pria itu dalam arsipnya. Sehari kemudian, polisi diberitahu ada koper coklat yang ditemukan di stasiun kereta Adelaide. Koper berisi benang yang sama persis dengan yang dikenakan oleh pria Somerton. Ini mudah dikenali karena benang berbaur bercahaya yang dipakainya cukup langka dan tidak diproduksi lagi di Australia. Lebih jauh, pakaian itu semua dalam ukuran pria Somerton. Sayangnya, ini juga tidak menghasilkan petunjuk dalam identifikasi. Sersan Detektif Lionel Leane melihat 2 nomor telepon. Nomor telepon pertama tidak bertuan, tetapi nomor telepon kedua terhubung ke seseorang perawat muda yang tinggal di pantai Somerton, dikenal sebagai Jesslyn. Nama sesungguhnya tidak pernah diungkapkan kepada masyarakat umum.
Jesslyn mengaku tidak mengenal lelaki Summerton itu, tetapi dia hampir pingsan ketika melihat gips wajah lelaki Summerton itu. Jesslyn enggan berbicara dengan polisi meskipun dia akhirnya mengaku telah memberikan salinannya kepada seseorang pria bernama Alfred Boxall. Ketika polisi mengejar petunjuk ini, mereka menemukan bahwa Boxall memang hidup dan masih memiliki salinan Jesslyn dalam kepemilikannya. Buku itu mengungkapkan kode aneh, tetapi intelijen Angkatan Laut tidak dapat menguraikan kode tersebut, sehingga garis-garis itu diterbitkan di surat kabar. Meski kasusnya menyebar di seluruh dunia, tidak ada yang mengklaim mayat pria Summerton tersebut. Akhirnya kasus ini dalam artian tertentu adalah taman syut tidak terpecahkan dan berakhir.